Ternyata di Ngerambe ini semuanya ustadz. Masya Allah. Saya tadi dengerin pembukaan dari Pak Camat tadi. Saya udah drop. Ini materi saya sudah dipakai semua sama beliau. Apalagi denger ternyata Pak Lurah juga ternyata ustadznya kecamatan. Masya Allah. Ketambahan kehadiran Kiai Abdul Ghani. Tambah cemet saya malam hari ini ya. Habis sudah entek gitu. Sisa cuma satu. Ngerjain ibu-ibu urusan poligami. Angsal nggih Pak Camat? Pak Kapolsek boten napa-napa nggih? Pak Dan Ramil nggih? Angsal nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sepuh, para pini sepuh ingkang hadir ten menika majelis ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng para alim, para ulama ingkang rawuh ten niki majelis ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng para umarok muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, termasuk niki wau nggih rawuh saking Kapolres ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng sedayane panitia yang menjadikan acara di malam hari ini alhamdulillah terselenggara dengan insya Allah sempurna sampai nanti penutupan. Allahumma amin. Wabil khusus teman sekamar Bapak Haji Sadimin. Ini waktu di Mekah saya kerjain terus. Maka Bu Hajah Sadimin itu ngawasi terus. Karena guyone wayuh. Saya semangati Pak Haji Sadimin. Ayo Pak Haji, bisa saya bilang. Bisa nopo Ustaz? Bisa nambah lagi. Bu Haji enten, angsal Bu Haji nggih? Mana Bu Hajah Sadimin? Di sebelah mana? Sembunyi. Masya Allah, angsal nggih? Angsal. Luar biasa. Saya minta doanya nanti. Pak Camat bisa kalah ini. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak kita wafat, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita berusaha ngelatih untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan, maka Gusti Allah telah memberikan jawaban kalian tidak mungkin mampu menghitungnya. Akan tetapi alhamdulillah tugas kita bukan menghitung nikmat. Baru ngomong nikmat muncul kopi sama air putih. Ini belum disyukuri, padahal disyukuri duren, salak, nanas. Kalau pengajian di tempat lain Pak, minimal itu saya dikira nggoda panitia nanti. Mboten. Saya mau yang lurus-lurus saja, nggih, matur suwun. Maka tugas kita alhamdulillah bukan menghitung nikmat tapi mensyukuri nikmat. Karena apabila Allah perintahkan menghitung, maka Allah Ta'ala firmankan tidak mungkin bisa menghitung. Maka dengan kita syukuri, maka insya Allah nikmat itu oleh Allah bakal ditambah. Allahumma amin. Panjenengan punya istri Pak Camat nggih, disyukuri istrinya Pak Camat. Insya Allah oleh Allah ditambahi. Nggih napa nggih? Pak Lurah nggih ngoten Pak Lurah. Saya lihat Pak Lurah ini ustadznya kecamatan Ngerambe ini. Dan ustadz itu kalau istrinya satu belum sah. Ngot kan nggih bayai nggih. Panjenengan pinten?
Masya Allah. Nah, maka setiap nikmat yang kita syukuri, Allah Ta'ala yang berjanji. Dan Allah Ta'ala firmankan, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka apabila kita syukuri, istri pun yang disyukuri oleh Allah ditambah. Pasti. Tapi ingat, boten mesti ditambah jumlahe, tapi ditambah kualitasnya. Tambah sopan, tambah khidmat kepada suami, tambah nurut kepada suami apabila nikmat istri itu oleh suami disyukuri. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah cuaca mendukung, keadaan mendukung, dan yang tidak lupa kami sampaikan kehadiran dari teman-teman Banser. Alhamdulillah. Dan ini salah satu yang patut dipertahankan oleh umat Islam. Karena sekarang ini Pak, kami kasih contoh sedikit, nun sewu nggih. Kami kasih contoh sedikit bukan untuk menggurui. Insya Allah Ngawi sudah luar biasa. Tapi kami di Kabupaten Malang dan di Kota Malang itu dipelopori oleh almarhum Gus Wahid. Mungkin yang pernah datang ke Malang insya Allah tahu beliau. Beliau itu ketua MUI bagian dakwah Kabupaten Malang. Itu disebut Kiai Arema. Karena kalau dawuh itu dawuhnya pakai boso Malangan, walian. Pakai bahasa kata-kata yang diwalik itu. Lukup, pukul, oskap, bakso. Nah, Gus Wahid itu Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau karena beliau meninggal dunia. Itu mempelopori pertemuan para dai, para ustadz, para kiai Semalang Raya. Dan beliau dawuh ngeten, kita ini bermasalah eker-ekeran masjid siji mbek masjid liyane, majelis taklim siji mbek majelis taklim liyane, ormas siji mbek ormas liyane, itu karena kita tidak saling kenal. Karena tidak saling kenal. Maka beliau dawuh ngeten, kita ini perlu renang bareng. Perlu apa? Renang bareng. Wis cepoten kelambine, cepoten surbane, cepoten kopiahe, cepoten sarung. Jangan, bahaya ini. Wis pokok wis nyebur bareng dalam satu kolam, dulinan banyu bareng, keceh bareng, insya Allah cair. Dan alhamdulillah itu di kota dan Kabupaten Malang terwujud. Tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian pahalanya untuk beliau Gus Wahid. Sehingga sampai hari ini Pak, kami para dai di Malang itu kalau ada acara apapun ya guyup. Acaranya Muhammadiyah kami juga datang, acaranya teman-teman NU kami juga bantu, acaranya teman-teman Jamaah Tabligh, teman-teman pokok semua di antara umat Islam kita saling menyokong satu dengan yang lain. Walaupun secara ibadah sedikit onok perbedaan. Nah maka ini ada contoh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan cerita ini panjenengan saged maos ten kitab Manaqib Imam Syafi'i. Itu punya murid namanya Yunus As-Sudfi. Panggilannya itu Abu Musa. Suatu hari ketika dia sedang berguru kepada Imam Syafi'i, ada salah satu pendapat Imam Syafi'i yang muridnya ini tidak cocok. Tidak cocok dia, dibilang, la uwafiquka fi hadzal amr, wahai guruku urusan ini saya tidak sepakat. Wah, ini keras ini. Muridnya ngotot, dalilnya dikeluarkan. Nah inilah model-model santri anyaran, nggih ya. Santri anyaran ini mesti kakean dalil tirosi para ulama. Ngoten nah. Seperti kalau ikut karate atau ikut silat bela diri, kalau masih sabuk putih
Itu ben ketemu wong dijak gelut. Padahal masih sabuk putih. Nah maka ini murid keras sama Imam Syafi'i. Saya tidak cocok, saya tidak setuju. Disampaikan pendapatnya. Imam Syafi'i diam. Loh ini Pak, gaya ini tiang sepuh niku gak kakean ngomong. Diam, berwibawa, tenang, boten gerasak gerusuk. Imam Syafi'i diam sampai muridnya itu pergi tanpa pamit. Hus ngalih yang namanya Abu Musa tadi. Terus Imam Syafi'i menenangkan murid yang lain. Sudah biarkan. Dan itu menunjukkan keilmuan murid kami sudah mulai meningkat. Sehingga dia memiliki khazanah ilmu yang berbeda. Dan dia berani menyampaikan. Lihat sama gurunya boten malah dipaidu. Dipaidu ngertos nggih? Boten malah dipaidu. Dibilang ini menunjukkan dia mulai menambah kekuatan ilmunya. Sudah Pak? Apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i pulang, keesokan harinya Imam Syafi'i nunggu muridnya tadi di depan pintu rumahnya untuk sholat subuh berjamaah bareng. Nah ini loh Pak, debat guru tapi subuhan ten masjid. Lah saat niki debat Facebook mboten nate subuhan. Lah ruwet dah. Sok-sokan debat dalilmu mana? Wah ini gak boleh, haram. Subuhane setengah pitu. Lah ini Imam Syafi'i ngerti muridku iki mesti subuhan ten masjid. Maka oleh Imam Syafi'i didatengin ke pintu rumahnya, ketika muridnya keluar langsung tangannya dipegang. Drek. Napa dawuhe Imam Syafi'i? Yunus As-Sudfi, ya Aba Musa, wahai muridku, walaupun kita berbeda satu permasalahan, tapi permasalahan yang lain kita ini sama. Mosok gara-gara satu kita yang berbeda terus kita musuhan? Bukankah kita lebih pantas bersaudara karena banyak masalah yang kita sama? Nah, itulah keadaan umat Islam sekarang yang perlu nyontoh Imam Syafi'i. Sing setunggal masjid kunut, masjid liyane mboten kunut, masjid setunggal wiritane banter, masjid liyane mboten banter. Niku biasa, lho sing mboten salat niku lho kata. Kok sing diurusi sing kunut, kok sing diurusi sing mboten kunut. Lho mbok ngurusi sing mboten salat niku lho, nggih. Nah, maka ada cerita lain. Panjenengan insya Allah ten Ngawi nggih tepang. Almarhum Syekh Ali Jaber, nggih. Tepang mboten? Nah, itu alhamdulillah. Dengan kita beliau juga sempat beberapa kali ketemu dan orangnya baik, masya Allah luar biasa. Syekh Ali Jaber itu sholat di suatu masjid. Yang rumahnya beliau dekat dengan masjid tadi, Pak. Dekat dengan masjid. Nah, ini materi saya jadi berubah ini. Tadi niat saya materinya pentingnya sholat. Mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa nggih? Sudah. Anggapan niki pembukaan muqaddimah. Sudah. Maka menjelang bulan Ramadan. Nah, seperti ini kan Ramadan dekat. Takmir di masjid itu eker-ekeran. Nah, ini untuk pemirsa Madani TV mohon maaf ya. Ini campur bahasa Inggris karena tempatnya di Ngawi maka bahasa Inggrisnya harus banyak. Ini biasa kalau sudah mulai bahasa Jawanya banyak, pemirsa Madani TV protes. Ustadz kami tidak ngerti. Ustadz kami tidak paham. Wis mboten napa-napa. Nggih, sing penting panjenengan ngertos nggih. Allahumma amin. Sudah panitia masjid, takmir masjid eker-ekeran. Yang satu kekeh terawih kudu 11. Wis pokok dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah Bukhari Muslim, Rasulullah tidak pernah nambah di dalam dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Boten nate luweh saking 11. Satu takmir. Takmir yang lain ngotot, oh ndak bisa. Dalam kitab Imam Malik Muwatta dikatakan terawih itu 40 rakaat. 40 rakaat. Dalam kitab yang lain dikatakan sampai 60 rakaat. Dalam kitab yang lainnya tidak terbatas oleh seake-ake sholat. Maka dua takmir tadi eker-ekeran. Wis gak iso. 11, 23, 11, 23 sampai mereka itu hampir bentrok. Kemudian almarhum Syekh Ali Jaber mengatakan begini, wis menjaga persatuan sesama umat Islam itu hukumnya wajib. Al muslimu akhul
Muslim yang satu saudaraan dengan muslim yang lain. Bahkan dalam surat Al-Hujurat dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu panjenengan iman, kulo iman, masjid ngriko iman, masjid liyane iman, pesantren ingkang setunggal iman, pesantren liyane iman, maka mereka itu difirmankan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwah, seduluran kita ini. Maka kata Syekh Ali Jabir apa? Sudah, mendingan masjid kita tidak mengadakan taraweh. Wis, gak usah taraweh. Timbangane taraweh nggarai eker-ekeran. Sing situk njaluk 11, situke njaluk 23. Ndak usah taraweh. Takmir tambah bingung. Lho ya apa iki Syekh kok ora karuan ngene. Lah wong Syekh kok malah menging salat taraweh. Apa kata Syekh Ali Jabir? Taraweh itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Panjenengan mboten salat taraweh niku lho mboten napa-napa, tapi nggih rugi nggih ya. Sementara menjaga keutuhan persatuan umat Islam hukumnya wajib. Buat apa mbelani sunnah tapi yang wajib ditinggalkan? Wes, ndak usah taraweh. Akhirnya takmirnya sadar, Pak. Oh iya ya. Lah wong urusan sunnah lah lapo sampai eker. Nah, itulah hadirin yang kemudian kami bawa oleh-oleh dari Kota Malang. Jadi panjenengan ketika ngelihat jenggot saya seperti ini, wes biasa mawon. Mbak rusak, waduh jenggot kandeler. Iku bojone gak keri tale bengi. Nah, panjenengan nggih sami kalian kula nggih ya. Niku pripun, Pak? Bojo panjenengan nggih mboten bingung ngoten niku. Nggih sami nggih ya. Tapi lek biasane jenggoten luwih gantengnya itu menambah sekian level. Promosi. Nah, sudah maka biasa ngelihat orang jenggoten, wis talah. Jangan banyak gampang diprovokasi. Sakniki niku Pak, sing kata napa setan adu-adu, semerep setan adu-adu. Nah, saya bacakan hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat sinten? Imam Muslim. Di mana Al-Imam Muslim An-Naisaburi rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu mengatakan begini, ibu-ibu, Bu, tasik mirengaken nggih? Mirengaken napa petan? Metani aib tonggo. Nah, ibu-ibu ini rasan-rasan itu kayak ngombe obat sedina ping 3. Panjenengan niku ping pinten, Bu? Oh, dereng. Oh, berarti bakal nggih ya? Dereng iki. Nah, sudah. Al-Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang sahih dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten. Ayisas syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu telah putus asa. Bah, Yai, kalau ada salahnya diingatkan, nggih. Nggih, saya ndak jadi masalah, Pak. Terus biasa wong jenenge menungso lek ngomong ya mesti nek salah-salah nggih ya. Maka diingatkan itu mboten usah baper. Wong dielingno kok baper. Ndak usum itu. Wis bukan musimnya. Para setan dan ingat loh ya, setan itu ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Loh berarti kadang-kadang setan adu-adune niku nggih menungso kadang-kadang. Ojo rono. Dek kono iki nggene wong brewok tok. Awak mulai gak brewok engko dibit-abit nih. Loh, ngenten. Atau sebaliknya, ojo nang masjid kono. Dek kono iku kiai ini ra duwe brewok. Lek ra duwe brewok iki biasane maca hadis ra cetha. Lho, sia. Ten Ngawi nggih ten ngoten niku Pak Camat. Nah, sudah jangan terprovokasi. Wis pokok sampean seneng model pripun dilakoni mawon, tapi mboten usah ngilokno yang lainnya. Nah, sudah. Maka setan itu menurut Nabi Muhammad putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi tiang-tiang engkan sampun ngelampai sholat, niku setan angkat tangan Pak. Boten saged ganggu mereka untuk menyembah siapa? Setan. Setan ngerti, oh lek wis sholat gak mungkin nyembah aku. Terus nopo enten tirose setan pensiun ngoten niku, ten WA nih lho. Setan minta izin pensiun kepada Allah. Ndak ada itu Pak.
Maka tidak ada setan pensiun. Akhirnya setan ngerti, ganggu mereka untuk nyembah setan tidak mungkin. Terus apa tugasnya setan? Walakin akan tetapi sekarang yang digencarkan oleh setan fitahrish bainahum, mengadu domba sesama umat Islam. Nah, enten boten? Enten boten? Itu tugasnya setan. Berarti kalau ada manusia yang seneng adu-adu, bolone setan. Kalau ada yang katut, lah kok gelem diadu-adu, lah kok gelem dijak musuhan dengan orang Islam, maka dia sedang dipengaruhi oleh setan. Panjenengan ingat kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada siapa? Nabi Yakub, ayahnya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan begini, nak, mimpimu ojo diceritakne nang dulur-dulurmu. Khawatir setan ganggu mereka, akhirnya mereka memusuhi kamu. Nah lihat, Nabi Yusuf Pak, dinasehati sama bapaknya, yang jahat bukan saudaramu, tapi mereka diganggu setan. Nah sama seperti kita Pak, ojo dimungsuhi menungsani. Manusianya jangan dimusuhi, dideketi, didoakan, diapii. Bukan dia, tapi dia sedang diganggu oleh. Kami datang ke Medan juga, dikawal Pak Kapolres. Sudah, karena waktu ya 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Kemudian Pak, gara-gara apa? Kemakan model jenggot. Wah ini fotonya, itu jenggot, Allahu Akbar. Itu zaman belum dirapikan dulu. Saya kira rada endek didi. Itu zaman dulu. Nah tapi sekarang kami ceramah kemanapun, apalagi di tempat-tempat yang jamaahnya majemuk. Ada yang condong-condong model-model aswaja NU. Ayo ahlan wa sahlan. Ada yang condong-condong model aswaja juga tapi Muhammadiyah. Ayo. Yang penting yang kita sampaikan itu sesuatu yang bersifat umum. Yang kemudian semua umat Islam sepakat bahwa ini memang ajaran agama Islam. Tidak usah sing aneh-aneh. Betul usah sing dukur-dukur. Oh sifat Allah, Gusti Allah di arsy. Arsy itu apa? Oh menyamakan Allah dengan sip. Itu baru apa? Insya Allah kita Wahabi juga ini. Tipu-tipu, bunglon. Oh kan model-model orang yang suka munafik lah, gaya nyeneng manfaat. Dan yang paling penting era sini ya. Aplikatif itu malane nopo. Itu yang penting. Bukan mau tambah amalan. Oh tateng wingking riko. Mirengaken nggih. Rokoknya disumet mboten napa-napa. Tapi tirose Habib Jamal ten Batu ngriku. Di surga ngerokok boleh. Boleh. Tapi masalahnya di surga ndak ada api. Maka kalau mau nyumet disuruh mampir dulu. Itu dawuhe Habib Jamal niku. Sanes kula. Jadi lek kate nyumet rokoke pun enten iki. Rokok enak wong surga kok ya. Mboten enten rokok elek-elek, mboten enten. Rokok larang niki. Tapi kemudian keliling swarga, malaikat korek udah ada. Selama-lama malaikat penting itu alim, tawadhu, ahli ibadah, murah senyum dan ahli ukhuwah. Ahli napa? Ukhuwah. Kita sampaikan Buya. Masalah kita ini sekarang salah satunya adalah kami yang dianggap Wahabi ini sampun ngerem. Sampun apa? Ngerem. Kata-kata bid'ah itu sudah hampir tidak ada dari pengajian kami. Tapi sayangnya dari kelompok yang lain saya ngompori terus. Jadi yang satu wis mulai ngelembeh, yang satunya malah ngegas. Nah maka harapan kami ayo bareng-bareng. Nah maka Buya Yahya dawuh, ya Ustaz, insya Allah itu PR kita bersama. Maka dalam satu sisi kita menurunkan prinsip kita, di sisi yang lain ayo podo-podo. Sehingga kita bisa frekuensinya itu sama. Coba ngerungokne radio niku mboten ngeses. Jadi orang ngomong baik pun gak kerungu. Provokasi, provokatif, radikalis. Nah kenapa? Frekuensinya tidak sama. Tapi kalau frekuensinya sama, suami istri coba. Gak perlu jerit-jerit, bisik-bisik. Dek, siap mas. Loh, kenapa? Frekuensinya sudah sama. Nah maka pengajian itu sekarang, ayo bismillah, tidak usah provokatif.
Kalau mau ngaji yang kenceng-kencengan, ilmunya tinggi, ndak kaji ya, bukan gontok-gontokan seperti Vespan. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nomor 2, kenapa kita milih cuma 4? Ingat Pak, kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama. Nggih napa nggih Pak Sadimin? Nggih. Ada yang kuat sholat tahajud tapi mboten kuat poso sunnah. Enten mboten? Ada yang kuat puasa sunnah tapi mboten saged maos Al-Qur'an. Enten? Ada yang tidak bisa baca Al-Qur'an tapi beneh. Beneh itu apa? Dermawan. Enten? Itulah Imam Malik mengatakan innallaha qasamal arzaq kama qasamal a'mal. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi kemampuan beramal seperti membagi rezeki. Setiap orang tidak sama. Maka Imam Malik, panjenengan tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Mosok Imam Malik mboten nate salat tahajud, lawang sekelas Imam Malik. Terus muridnya tanya, "Imam, panjenengan niku ulama besar, ilmu luar biasa. Wa ma naraka taqumu minal lail." Kenapa kok ndak pernah kelihatan salat tahajud niku lho? Napa jawabannya Imam Malik? Apa jawabannya Imam Malik? Imam Malik mengatakan, kelemahanku di dalam sholat tahajud, aku kejar lewat menyebarkan ilmu. Nah maka Imam Malik ngerti Pak, kekuatanmu sholat tahajud, ya wes sholat tahajud. Kalau anda kuat puasa sunnah, ya wes puasa sunnah dikuati. Kalau panjenengan kuat baca Al-Quran, ya wes moco Qur'ane diake-akei. Karena kemampuan kita masing-masing berbeda, maka boleh milih amalan. Nomor 3, kenapa kita pilih amalan? Karena amal itu dengan adilnya Gusti Allah yang dilihat bukan berat atau ringannya. Kalau beratnya Pak, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang mampu melakukan amalan yang berat. Kalau amalannya harus sodakoh 5 juta, Allah tidak adil. Karena ada orang-orang yang sodakohnya cuma kuat 5.000. Tapi karena keadilannya Allah yang dilihat apa? Istiqomah. Maka hadisnya mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang ajek istiqomah, continue dilakukan walaupun amalannya cuma kecil. Masih cilik, yang penting istiqomah, maka istiqomahnya akan menjadikan amalan itu besar. Nah maka walaupun sedikit, yang penting apa? Rutin. Nah sekarang itu kenapa kita pilih-pilih amalan. Sekarang Pak kita masuk, biar tidak terlalu malam ya. Karena memang jujur ya, baru kali ini saya pengajian baru mulai 9:30 itu baru ini. Biasanya ba'dal maghrib sampai isya, maksimal isya sampai 8:30, maksimal jam 9. Setelah itu tidur. Tapi ini luar biasa ini. Insya Allah sampai jam 1 malam juga kuat saya. Pripun? Jam 1 nggih. Tirakatan bareng-bareng nggih ya. Ini nunggu 00.00. Nanti niup trompet bareng-bareng nggih. Hus, waduh ini. Sudah. Begini. Amal tidak boleh dibolak-balik. Nomor 1, dengerin ya. Sip, ini amalan Bu. Tidak boleh diletakkan nomor 2, tidak boleh. Nomor 3 tidak boleh. Tapi nanti amalan nomor 2, nomor 3, nomor 4 panjenengan wolak-walik sak kerso panjenengan boten nopo-nopo. Khusus nomor 1 wajib diletakkan pada nomor yang pertama. Sip. Amal apa yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat? 4. Nomor 1, hafiz ala salatik. Jagalah sholat fardu yang 5 waktu. Wis itu tok. Panjenengan ngertos sholat sunnah nggih? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat sunnah tobat, sholat sunnah tasbih, apalagi sholat sunnah hajat. Panjenengan gadahi hajat, ya Allah tulungono hajat kula Gusti Allah, sholat. Maka oleh Allah hajatnya dikabulkan. Wis, ndak usah bahas sholat sunnah. Yang namanya sunnah boleh diamalkan, ditinggalkan pun tidak berdosa.
Yang kita maksudkan amal nomor 1, sholat fardu. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang ngaku Islam kemudian tidak sholat, itu tidak kebayang. Maka kami di Kediri, di kota Kediri, itu punya anak-anak muda, itu binaan kami. Judul mereka itu Brothers Jannah. Itu anak-anak muda Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Bukan anak muda sing polos-polos, enggak. Tatuan kebek sawah. Full tato. Sampai batik niku lah, kalau kita kan baju ya. Itu kulite pun enten batikan nih. Jadi kalau enggak pakai baju gitu orang ngira masuk ke kantor kecamatan enggak apa-apa, dikira pakai baju batik, lengkap saawak batikan kabeh. Tapi batikan ini tato. Dan itu teman-teman yang kami bina di Kediri. Ada yang mantan narkoba, ada yang dulu macam-macam. Anak yang pernah nakal, masih nakal, atau mereka yang pengen mulai belajar ngaji. Maka salah satu yang kami ingatkan untuk teman-teman itu apa? Nakal-nakal sak karepmu, sing penting ojo ninggal sholat. Yang penting sholat jangan ditinggal. Bapak-bapak di belakang, Pak nggih, jangan ninggal apa? Sholat. Karena selama sholat masih kita pegang Pak, pertolongannya Allah masih datang. Tapi kalau sudah tidak sholat, enten ingkang boten sholatan ngriki. Angkat tangan. Angkat tangan apa angkat kaki? Ibu-ibu sholat sedaya nggih? Amin. Bapak-bapak sholat sedaya nggih? Amin. Sak repot-repotis pripun? Pak Nur, ngacung Pak Nur. Oh ini sholatnya sregep, kelihatan wajahnya bersinar ini. Ini cahaya wudhu ini. Untuk sekali sholat wudhunya 10 kali, nggih Pak? Sudah. Maka selama kita masih sholat, pertolongannya Allah masih ada. Itulah kenapa disebutkan dalam hadits, insya Allah semuanya sudah ngerti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuh. Yang pertama kali dihitung, dihisap. Kalian Gusti Allah nanti di hari kiamat nomor 1 apa? Sholat. Bu, nomor setunggal apa Bu? Sholat. Bukan suami, bukan anak-anak, bukan kekayaan, bukan jabatan, sholat. Dan dilanjutkan apa? Kalau sholatnya baik, semuanya akan dihitung baik. Tapi hati-hati, kalau sholatnya buruk, semuanya apa? Buruk. Maka sekarang Pak, nun sewu nggih, nun sewu. Maaf ya. Kalau kita wafat detik ini, malaikat maut datang, moro-moro meninggal dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Meninggal dalam keadaan pengaosan. Meninggal dalam keadaan pengajian. Tapi kalau meninggal di luar sana, terus kan kita penasaran, aku kira-kira di kuburan seneng apa susah? Kira-kira di alam kubur dapat nikmat kubur atau azab kubur? Gampang. Cukup lihat sholat kita. Kalau sebelum wafat sholatnya baik, maka insya Allah di kuburan pasti nikmat. Karena tidak ada cerita orang oleh Allah diistiqomahkan sholat untuk diazab. Tidak ada. Kalau panjenengan kalian Gusti Allah disukani istiqomah sholat, itu artinya Allah sayang marang panjenengan. Allah sayang kepada Anda. Maka di alam kubur disayang sama Allah, dapat nikmat kubur. Nah, maka nomor 1 Pak, sholat. Tapi kalau sholatnya sudah tidak baik, maka ya wis hati-hati. Yang lainnya oleh Allah dianggap apa? Tidak baik. Itulah kenapa. Lihat. Surat yang turun kepada Nabi Muhammad setelah surat Al-Alaq itu Al-Muzammil. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut Nabi Muhammad, bangunlah sholat di malam hari walaupun cuma sedikit. Kemudian tambahlah dengan membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaan, kenapa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat? Ayat berikutnya, inna sanulqi alaika qawlan
tsaqilan. Karena sebentar lagi engkau wahai Muhammad akan mendapatkan tugas berat. Maka Allah kepingin tugas berat ini sukses. Maka caranya biar yang berat itu menjadi mudah, diawali dengan memperbaiki sholat. Maka saya mau tanya, tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad sukses atau tidak? Sukses apa enggak? Kalau enggak sukses Pak, Islam enggak sampai di Indonesia Pak. Karena Nabi Muhammad sukses, maka kita mendapatkan hidayah Islam. Dan itu diawali dengan memperbaiki sholat. Nah sudah, maka nomor 1 Pak, amal yang insya Allah nyelamet non dunya, nyelamet non akhirat. Nomor 1 apa Bu? Bu, yang di emperan rumahnya Pak Sadimin, amal nomor setunggal napa Bu? Sholat. Sampun napa dereng? Wau sholat isya'i jamaah napa mboten? Oh jujur, bagus, jujur. Tapi sampun nggih? Sampun, alhamdulillah. Nomor 1. Dan ingat, kalau nomor 1 beres, 2, 3, 4, apa? 2, 3, 4 apa? Si Samsu. Rokoknya Pak Kapolres. Pak Kapolsek. Enak Pak Kapolsek. Nomor 2, 3, 4 gampang. Yang penting sholatnya beres. Karena kalau sholatnya baik, yang lain oleh Allah dimudahkan. Sekarang ingat, amalan pertama kalau kepingin selamat dunia sampai akhirat, nomor 1, jagalah sholat. Jagalah sholat, itu nomor 1. Wes pokok bismillah, sak repot-repote tetep kudu sholat. Sampai dalam mazhab Imam Syafi'i, saya ini Pak ngajinya ngaji fikih Syafi'i Pak. Ketoke brewok ngeten kula niki ngajine fikih Syafi'i. Dados panjenengan tangklet kitab Takrib, Safinah insyaallah saged kula. Nah, maka dalam kitab fikih Syafi'i untuk keutamaan jamaah sholat itu boleh ditunda. Dalam fikih Imam Syafi'i. Maka kalau lihat musola-musola di kampung yang jamaahnya itu tani, adzan asar jam pinten. Padahal wancine melebet manjing asar jam pinten? Jam 3. Kenapa adzannya jam 4? Oh, ini bukan tidak punya dalil Pak, itu fikih Syafi'i. Karena untuk supaya jamaah bisa ditegakkan, jamaah pun wangsul sedaya saking Sabin, Pak imami sudah pulang dari sawah, muadzinnya pulang dari sawah, jamaahnya pulang dari sawah, baru adzan asar untuk keutamaan sholat berjamaah. Nah, maka nomor 1, wis sak repot-repoti sholat. Walaupun harus sholatnya terlambat, sing penting sholat. Dilatih pelan-pelan, kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Nomor 2, wis kita singkat. Amal kedua, tapi ingat 2, 3, 4 panjenengan boleh bolak-balik mboten napa-napa. Wis nomor 3 dhisik gak apa-apa, nomor 4 dhisik nggih mboten napa-napa. Bebas. Yang penting sholat nomor 1. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, kita lanjutkan amalan kedua yang insya Allah amalan ini wenteng gampil. Apa itu? Iqra'il Quran walau ayah. Bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Walaupun cuma berapa? Kalau tangklet rumin, sa ayat niku abot nopo enteng. Yasin niku lho sa ayat. Yasin sa ayat. Benjing genti malih. Alif, lam, mim sa ayat. Tapi ya mosok ngono terus ya. Kapan majune? Kadang-kadang nun, qaf, shad. Gak maju-maju. Lu tirose Ustaz, sing penting baca Al-Quran walaupun cuma 1, tapi kan ya perlu kemajuan ya. Maos Yasin, oh insya Allah ben malam Jumat pun apal. Nggih digenti sesekali selain malam Jumat baca surat yang lain, dikaji Al-Baqarah. Tetap malam Jumatnya Yasin maos malam Jumat. Nanti malam-malam yang lain, yuk bismillah ngaji yuk, musola diisi pengajian. Baca apa? Ayo bismillah maos tafsir juz amma. Mosok kul huwallahu ahad gak ngerti tafsire.
Wong padahal kul huwallahu ahad paling laris dibaca waktu sholat. Terawih ten ngriki mausin apa lek terawih. Sampai Yai Haji Anwar Zahid kul huwalai. Ten ngriki nggih sami ngoten niku. Saya Pak kelas 5 SD sudah bikin lembaga survei. Pak Camat kalah. Kelas 5 SD bikin lembaga survei. Survei apa? Kalau Ramadan survei saya kirim teman-teman saya sholat terawih mencar. Nanti sing mulia paling cepet besok kita terawih ke sana bareng-bareng. Ini survei ini loh, apa survei atau bukan? Survei ini. Saya kirim teman saya, kon musola kono yuk. Sip, Anda masjid sana. Sip. Nanti janjian mau mainan apa? Mercon bumbung. Mercon yang kita buat dari bambu itu, desain karbit. Di sini namanya apa? Long turbo. Bumbung. Ah iya, mercon bumbung itu. Sudah kita janjian. Ternyata betul Pak. Salah satu teman saya pulangnya paling cepat. Dia di musola pinggir kali. Imami cewepet ngelontok bacaan nih. Wih top. Gak ada kultum. Wah ini cocok ini. Paling enak masjid kalau udah pakai kultum ini. Mek jenenge tok Pak kultum. Kuliah 7 ceramai 40 menit. Ya Allah. Iki selak mulai durung sahur manenan siapin macem-macem. Akhirnya itu kelas 5 SD saya bikin tim survei dan sukses itu. Akhirnya tiap malam kita sholat ke sana terus. Setelah pulang sholat gangguin masjid. Ya Allah. Zaman SD Pak. Itu mercon bumbung itu diarahkan ke masjid yang sholatnya telat-telat itu. Pung! Nanti dicari sama kiainya dijeweri. Masya Allah kelas 5 SD. Jadi nakalnya saya ini sudah khatam waktu kecil. Itu kenapa saya dulu sama umi saya dipondokkan. Gara-gara nuwakal. Kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pinter ngaji diajari sama umi saya. Itu pinter ngaji. Saya diajari ngaji mencolot pagar. Ikut apa? Ngasak brambang. Ya Allah. Umi saya khawatir iki lek diculno iki. Waduh bahaya ini. Akhirnya dipondokno. Masya Allah. Jadi kalau urusan nakal-nakal itu panjenengan belajar sama saya. Khatam itu mulai alif sampai ya itu selesai. Nah sudah. Baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Sekarang begini Pak. Imam Nawawi punya kitab judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan ini dipelajari di pondok-pondok NU dipelajari. At-Tibyan. Itu untuk pondok yang tahfidz Quran, pondok hafalan Quran. Itu kitab harus khatam itu. Kenapa? Isinya adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Apa adabnya? Ngomongnya tidak boleh sembarangan. Bahkan menurut Imam Nawawi, orang yang hafal Quran tidak boleh makan di pinggir jalan, tidak boleh. Itu menjatuhkan martabat Al-Quran yang dia hafalkan. Walaupun yo ndak saklek nemen-nemen giboten, tapi itu adab kalau dipelajari bagus. Nah, di sana disebutkan walaupun ndak tekstual ya, tidak secara teks, tapi secara makna. Dibilang apa? Man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar. Orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Hati-hati Bu nggih, Bu. Tetap maos Quran. Karena orang yang tidak membaca Al-Qur'an disepakati oleh ulama abtar. Abtar itu apa? Terputus dari pertolongannya Allah. Nah maka kalau kita mikir Pak, kok uripku iki terang, ndak lancar, ngurus ini susah, buka toko ndak sukses, ngomong anak kok nampaknya anak gak tambah api tambah nakal, jangan-jangan kita ndak ditolong sama Allah. Kalau ndak ditolong sama Allah, cek kenapa Allah ndak nolong saya. Boleh jadi karena saya tidak pernah membaca Al-Quran. Ustadz, lah pripun Ustadz, kula mboten saged maos Quran ya Ustadz. Sudah aman, tenang. Ada yang belum bisa baca Quran? Mboten apa-apa Pak, biasa karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab mulai cilik alif bakta. Lah kita hono coroko. Iya, hono coroko. Doto Sawolo, Mogo Botongo. Waduh saya paling ruwet pelajaran itu. Capil. Saya pelajaran Hono Corok itu ngerpek teman saya dulu. Dan saya dikerpek pas bodoh pisan. Ya Allah. Saya kira pinter ya. Tapi podo tiba no. Nilainya 4. Sudah? Maka kalau kita, is normal lah, normal. Tapi ingat, Al-Quran itu penting.
Sampai lihat sekarang. Hadis Nabi Muhammad riwayat Bukhari Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih. Ibu-ibu, Bu. Tasik dereng ngantuk nggih? Bu. Ngantuk. Alhamdulillah. Sudah. Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bih. Bacaannya bagus. Bacaannya apa? Bagus. Hurufnya tepat, panjang pendeknya bagus. Idgham, ikhfa, gunnah, izhar, tajwidnya bagus. Apa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti bangkit dari kuburan, krek di hari kiamat itu langsung dikumpuli malaikat, pengawalnya malaikat. Malaikatnya mengatakan begini, wes minggir. Ini kecamatan Ngerambe mau lewat, yang lain minggir dulu. Dikawal malaikat, dikawal Pak Polisi aja jalan lancar kok. Iya enggak? Saya pernah pengajian di Bogor, Bandung, dikawal kepolisian, yang lainnya macet saya luncur. Enak, saya pikir enak juga ini kalau deket sama Pak Polisi ini ya. Kemana-mana urusan lancar. Tapi sepisan itu dok, setelah itu enggak pernah. Macet terus. Sampai kalau saya pengajian di Malang itu kalau weekend itu Sabtu Ahad. Itu kan mesti dari luar kota datang. Karena Malang itu kota wisata, Malang Batu. Itu kalau ngaji enggak bawa mobil, sepeda motor. Timbang waktu habis di jalan. Nah, sudah. Ini yang ngawal bukan Pak Polisi. Yang ngawal bukan lagi banser. Yang ngawal bukan Pak Tentara. Yang ngawal siapa? Malaikat. Itu kalau baca Quran bacaannya bagus seperti tadi. Masya Allah. Jujur Pak, saya tadi dengerin yang kiroah tadi, adik kita tadi, itu sempat netes air mata saya. Ya Allah, saya mikir apa? Itu orang tuanya digerujuk banyu es di siang hari yang panas luar biasa. Koyok lego gitu. Kalau bisa punya anak dengan bacaan Quran sebagus tadi. Masya Allah. Mana orang tuanya ada? Bapaknya ada? Mana? Seketurun. Lu. Ibunya. Masya Allah Bu. Panjenengan insya Allah mulya dunya mulya akhirat. Amin. Itu loh, maka kalau punya anak. Saya punya kenalan teman-teman yang kaya. Tapi wis telat, agamanya itu telat. Ngerti agama telat maksudnya? Wis kaset gitu loh. Dijak latihan ngaji ilate kecekluk. Dot angeleran, kelek itu ilatin kelek kenilat. Wis timbang mati, wis gak apa wis. Katakan bapaknya telat, anaknya ojo sampai telat. Gitu, kenapa? Karena anak kita itu nanti yang nolong kita. Dan anak-anak yang ahli Quran, itu nanti ketika Allah perintahkan mereka masuk surga, dengerin hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Allah bilang, ayo masuk surga. Mereka bilang, la. Kami tidak mau. Terus anak tadi bilang apa? Lan nadkhulaha hatta yadkhula ma'i abi wa ummi. Malaikat, tolong laporan kepada Allah, saya tidak mau masuk surga sampai saya gandeng tangan bapak dan gandeng tangan ibu saya. Terus malaikatnya bilangin, oh tidak bisa. Bapakmu sih, waduh hisapnya sih jeru itu. Kenapa hisapnya jeru? Biar ngganggu rondo ae kerjaan itu. Wah iku dosane wakil wangel hisape dawa iku. Iku durung mesti surga iku. Bisa jadi masuk. Loh ya sudah bapak saya tidak bisa. Ibu. Malaikat bilang, ibumu tambah angel maneh. Kerjaane rasan-rasan gak mandek. Ternyata kita baru tahu ternyata ganggu rondo itu gak sepiro timbang rasan-rasan. Masya Allah. Ngoten Bu nggih? Bu. Setuju? Mboten usah setuju ya. Sudah, Allah perintahkan anak tadi masuk surga kedua kali. Ayo masuk. Anak tadi kekeh. Ndak ya Allah, saya nunggu bapak dan ibu saya. 3 kali Allah perintahkan udkhulul jannah, masuk ke surga. Padahal surga itu enak tok. Anak tadi bilang apa? Ndak, saya nunggu bapak saya nunggu ibu saya. Akhirnya dalam tanda kutip, nun sewu nggih, dalam tanda kutip, karena ceramah sekarang Pak, kalau live seperti ini itu rentan masalah. Kadang-kadang orang itu kalau yang tidak bertanggung jawab diketok-ketok.
Dipotong-potong, disebar, bilang, wah, dalam tanda kutip, Allah Ta'ala ngalah. Allah Ta'ala apa? Ngalah. Akhirnya Allah cari, wis malaikat, tidak apa-apa. Golek ono bapake. Cari bapaknya, malaikat cari ibunya. Kenapa? Karena keutamaan anaknya yang sudah pantas masuk surga, bapak ibu katut walaupun bapak ibunya belum pantas masuk surga. Itu Quran itu. Nah, maka orang yang bacaannya bagus, bangkit dari kubur, keratak. Itu langsung yang ngawal siapa? Malaikat. Dipayungi. Akhirat itu kan nanti di padang mahsyar, semua orang kan antri. Matahari sekian di atas kepala, semuanya ketakutan. Ini orang langsung dibuka dalan kalian malaikat. Minggir, minggir, minggir. Masyarakat ngerambi mau masuk. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah masuk bareng-bareng dipimpin Pak Camat. Allahumma amin. Masuk, kenapa? Yang lainnya iri, malaikat kok enak? Malaikatnya bilang, ngaji nih top. Darusane istimewa, istiqomah. Ya termasuk istiqomah, istimewa, bacaan Qur'annya bagus. Kenapa? Mulai cilik masuk TPA. Nah, maka masjid-masjid kita, Pak, ayo seperti zaman kita kecil, Pak. Iya, Pak, enggak? Zaman kita kecil itu, ya Allah, TPA itu di mana-mana. Sore kalau enggak ngaji, izin mbek koncone. Nggih napa mboten? Ngaji. Nah, maka sekarang ayo masjid-masjid kita dibangkitkan lagi, bikin TPQ. Nah, itu yang pinter ngaji. Nah, sekarang yang model mbah-mbah ini. Yang zaman dulu kan tidak seperti sekarang, Pak. Zaman dulu tidak ada sekolahan-sekolahan. Zaman dulu orang itu sibuk cari makan itu langel. Maka mereka ini nampaknya wis gak iso ngaji. Dalam hati padahal kepingin iso ngaji. Nah, jangan khawatir. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Sing penting gelem ngaji. Yang penting apa? Mau. Sekarang yang jadi masalah kan tidak mau. Tidak punya apa? Kemauan. Long Ramadan. Nah ini Pak Camat. Saya di Kasembon Pak Camat pernah usul sama Pak Camat. Waktu itu camat baru namanya Pak Indra. Sekarang dipindah ke daerah Malang Selatan. Itu saya usul sama beliau tertulis. Usulannya apa? Dan saya sampaikan langsung ke beliau. Usulannya itu kalau bulan Ramadan penggunaan speaker luar masjid itu diatur. Seperti usulannya Pak Menteri Agama ya. Jadi penggunaan speaker toa masjid itu diatur. Boleh pakai speaker luar di bawah jam 10 malam. Ketika sudah di atas jam 9, di atas jam 10, monggo terus darusane. Diteruskan baca Qur'annya, tapi speaker atasnya dimatikan. Kenapa? Khawatir ganggu orang yang mau istirahat. Setuju mboten? Nah, karena kadang-kadang semangat ya, yo kita hormati semangat, niat. Tapi kalau sampai ganggu, itu kan ibadah kita akhirnya malah mengganggu orang lain. Nah, sekarang yang enggak pinter ngaji, jangan khawatir. Islam itu adil, Pak. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang tetap mau membaca Al-Quran. Tapi baca apa? Wa yatata'ta'u fihi. Bacaannya itu kalau basa Jawane plegak, plegu. Apa? Plegak, plegu itu. Terbata-bata. Bacaannya terputus. Alif. Iki lam apa? Alif. Iki sod. Apa dob? Bacanya terputus-putus. Wa huwa syaqqun alaih. Dan bacanya itu Pak abot teran. Wis mripate mboten sepinten jelas. Kemudian lagi bacaan Qur'annya mulai kecil tidak belajar, baru belajar seminggu, berat bacanya. Apa Rasulullah sabdakan? Falahu ajrani. Maka orang ini pahalane double. Pahalanya sama Allah dikasih 2 kali lipat. Kenapa? Dalam keadaan tidak mampu tapi dia tetap mau membaca Al-Quran. Maka ibu-ibu mboten usah kuatir. Lho Ustaz, tirose lek maos Quran klentu niku dosa. Iya dosa lek disengaja. Iso maca tapi disalah-salahno. Kan sekarang banyak ini untuk konten-konten YouTube ini. Hanya untuk cari AdSense, cari monetize segala macam untuk supaya subscribernya banyak.
itu Quran digawe guyon. Nah itu yang dosa yang begitu. Nah tapi kalau memang tidak mampu, ya ndak dosa Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai batas kemampuan. Nah sekarang majelis taklim lansia. Jadi mbah-mbah itu. Karena kalau mbah-mbah dicampur yang masih muda, kadang-kadang dinyai. Dot. Akhirnya yang tua-tua ini kesian. Gak tambah pinter, atine mangkel. Kenapa? Digudo yang masih. Nah maka bikin. Misalkan masjid ini Baitul Iman. Bikin majelis taklim khusus ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas. Bikin. Bahkan kalau perlu suruh milih sendiri. Wes, sampean sak kelompok koncoan mbek sopo. Mau kelompoknya sama siapa? Cari soulmate. Ngerti soulmate? Soleh Mahmud. Soulmate, temen akrab. Wes aku koncoan mbek iki sak kelompok mbek iki. Kenapa? Wes akrab sehingga kalaupun salah wes gak izin. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kita di pandangan Allah Ta'ala orang yang mau belajar Al-Quran. Masih yoga pinter-pinter. Nah, sakit gak Bu? Kenapa? Quran itu barokah. Ayatnya mengatakan begini. Ya Allah, jam berapa terakhir Pak Haji Sadimin? 11. Oh mantap. 11 betul ya? Serius? Pemirsa Madani TV sabar sejenak ya. Jam 11. Sudah, begini, biasa Madani TV live itu terakhir jam 9. Setelah itu udah tayangan ulang. Ini live sampai jam 11. Alhamdulillah, rekor Madani TV ini. Sudah, begini hadirin. Ayatnya mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini, dawuhe Gusti Allah dalam firman-Nya, kami turunkan kepada kalian supaya kalian mendapatkan barokah. Barokah itu apa sih? Lek loro dadi obat. Kalau sumpek jadi bahagia. Kalau kesulitan uang Allah bikin lancar. Kalau ada masalah, masalahnya Allah mudahkan. Itu arti barokah. Itu arti apa? Barokah. Maka saya punya teman di Kediri, punya kantor kecil, pegawainya 4. Saya ngaji di sana. Saya bilang kalau kepingin cepat sukses ada kuncinya. Apa? Sebelum jam kantor dimulai, pegawaimu yang 4 ini pekson ngaji seperempat jam. Berapa lama? Seperempat jam. Subhanallah Pak. Tidak makan waktu setahun, dari 4 pegawai jadi 20. Jadi berapa? 20. Kenapa? Keberkahan Al-Quran. Nah, kula sukani cerita Bu. Niki ceritanya setunggal mawon. Nggih. Panjenengan mirengaken Bu nggih. Bu, Pak, yang di sebelah sana masih hidup semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin. Sudah, ceritanya begini. Ada seorang ulama besar, namanya Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Bukan Tantawi Yahya, bukan. Ali Tantawi. Ali bin Muhammad At-Tantawi. Ceramahnya beliau ini ulama, tapi ceramahnya gak tahu sing abot-abot. Ceramahnya itu kehidupan sehari-hari. Bagaimana menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Bagaimana mendapatkan rumah tangga senantiasa bahagia walaupun nampaknya perabotannya biasa. Itu ceramahnya beliau. Suatu hari ada anak muda. Sekitaran umurnya itu 30-an. Jadi di atas saya. Saya ini kira-kira masih 24. Awas kualat kalau tidak percaya. Usianya kira-kira 30 tahunan. Anak muda ini tinggal di Mesir. Tinggal di mana? Mesir. Dia kerja di 2 tempat. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad tetap kerja. Kenapa? Karena dia menghidupi istrinya, anak-anaknya plus orang tua. Sudah. Tapi karena sibuk kerja, dia itu kepingin bisa makan bareng istrinya. Wes pokok mangan bareng istri dan anakku. Wes minimal seminggu sekali. Karena saking sibuknya, tidak pernah bisa makan bareng keluarga. Maka hati-hati loh Pak. Bisa makan bareng anak istri, itu nikmat. Panjenengan tanya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Belum tentu beliau bisa, sibuk.
Saya Pak sekali keluar telung dino gak mulih. Makanya harus banyak istri. Jadi ini umi saya lihat apa enggak ini. Kalau umi saya lihat mulai dicewir saya ini. Ya Allah. Gini loh Pak, kenapa kok kiai-kiai itu istrinya maaf ya banyak. Karena hiburan ini mau ikut tok. Melbu gedong biskop yo gak pantes. Mosok kiai melbu gedong biskop. Nonton bola, loh mau kiai kok nonton bal, apa dukune, loh dikira malah jadi dukun ya. Apa lagi, mau apa nonton tahun baruan, masang apa kembang api, diguyu mbek murid, oh Pak Yai main kembang api, loh kan gak pantas, maka hiburan kita apa? Nah, ibu-ibu paham lah ya, sudah maka ojo digetingi Bu, Pak Sadimin nggih. Panjenengan sampun dapat izin tadi, angsal di Rosi, Masya Allah, Bu Hajah ini luar biasa. Saya doain nanti hajinya mabrur Bu Haji. Amin. Sudah begini, anak muda tadi ngomong sama Syekh Ali Tantowi, Syekh tolong saya dikasih amalan. Kenapa? Saya ini kerja di 2 tempat, sibuk berangkat, anak saya belum bangun, pulang seringkali anak saya sudah tidur. Dan Sabtu Minggu pun saya tetap kerja. Maka kasih saya amalan supaya saya punya waktu kosong, waktu luang, yang waktu itu saya manfaatkan makan bareng anak istri saya. Apa kata Syekh Ali Tantowi? Ada amalannya, gampang. Apa itu? Iqra'il Qur'an rubu' sa'a qabla dawam. Wis itu tok. Baca Al-Qur'an 1/4 jam sebelum berangkat kantor. Itu tok amalannya. Apa amalannya? Baca Quran. Berapa menit? Ya kalau beliau 1/4, kalau kita semampu kita sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sawah, berangkat kantor, berangkat dinas, baca Quran semampunya. Sudah, anak muda ini nguamu. Ya Syekh, yang bener aja. Saya ini sekakian garapan, ditambahi garapan. Loh ini loh saya enggak punya waktu lah kalau disuruh ngaji 1/4 jam. Apa kata syekhnya? In syi'ta fa'al wa in ma tasya' la taf'al. Wis enteng ae. Gelem lakonono gak gelem ya wis. Wong takon-takon dijawab kok ngamuk. Mentolo nuduk ya kata syekhnya gitu mungkin. Kalau saya syekhnya ya. Lo sampean yang tanya, kalau sampean dijawab kok malah ngamuk. Wis gini, 1/4 jam gelem lakonono gak gelem ya wis. Besok Pak. Kerja keras ini anak muda, bangun lebih cepat. Tujuannya apa? Ngaji. 1, 2, 3 hari, sukses. 1/4 jam sebelum berangkat kantor bisa. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, bisa ngaji 1/2 jam tanpa terasa. Kemarin 1/4 jam ngoyo, 1/4 jam ngoyo. Sekarang 1/2 jam santai. Loh kok 1/2 jam gak kerasa? Minggu kedua dapat 1 juz dan anehnya apa? Seharusnya kalau dia banyak ngaji, waktunya kan tambah habis. Ini tambah banyak ngaji, waktu nih tambah longgar. Mbah Putri, mirengaken nggih? Mbah Kakung? Mbah? Lho kok rokoknya mboten murup? Telas, ini kalau kathah teng ngajeng niki. Bagi-bagi, Pak Camat bagi-bagi. Loh, setuju mboten? Oh, jangan. Dimarahi Pak Camat saya pulang. Nah, sudah. Ini anak muda kaget. Loh, tambah ngaji. Waktu saya kok tambah longgar, seharusnya tambah habis. Gak terima itu anak muda itu. Datang kepada Syekh Ali Tantowi, ya Syekh Amri Gharib. Oh aneh ini Syekh. Apa itu? Seharusnya tambah ngaji, waktu saya habis. Ini tambah ngaji, waktu saya tambah longgar. Apa kata Syekhnya? Itulah keberkahan Al-Quran. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam, karena keberkahan Al-Quran, Allah jadikan 1/2 jam beres. Malang Ngawi kalau tidak pakai Quran 3 jam. Karena yang nyetir rajin baca Quran 1 jam sampai. Ya apa nyetir ini? Wah sudah terserah Gusti Allah, nggak usah ikut mikir. Ini keberkahan apa? Al-Quran. Nah maka sisa waktu yang kosong tadi gunakan untuk keluargamu atau nambah baca Quran. Nah maka Bu, jangan sampai putus ngaji dalam 1 hari. Walaupun yang dibaca sekedar hanya 1 ayat. Nah yang saya maksud ngaji bukan apalan loh ya.
tapi yang buka Al-Quran. Buka, duduk dalam keadaan panjenengan sampun wudhu, aurate tertutup sempurna, diwaos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat aja setiap hari. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Nomor 3. Amalan nomor 3 apa? Ini gampang pol. Akthir minal istighfar. Sing akeh maos istighfar. Istighfar niku napa sih? Paling pendek astaghfirullah, selesai. Itu yang paling pendek. Yang paling afdol apa? Yang paling utama. Namini pun namanya Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Rasulullah dawuh jaminan mutu. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, Bu? Maka di Kediri saya tulis tangan pakai bahasa Arab, di bawahnya saya tulisi bahasa Arab tapi pakai huruf Latin. Untuk yang tidak bisa baca huruf Arab. Di bawahnya saya tulis terjemahan. Saya fotokopi, saya laminating, saya bagi ke ibu-ibu pengajian. Kenapa? Kalau mereka baca, insya Allah kalau ikhlas saya dapat pahalanya. Apa Sayyidul Istighfar itu? Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa membacanya di waktu pagi, yakin ngerti dengan apa yang dia baca, kemudian dia wafat di sore hari. Apa kata Nabi Muhammad? Fahuwa min ahlil jannah. Orang itu pasti masuk surga. Eman napa mboten lek mboten diwaos? Eman. Barang siapa membaca di waktu sore, kemudian dia meninggal di waktu pagi, besoknya dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal dereng mboten napa-napa. Nggih niki fungsine pengaosan. Sak derenge mboten semerep dados semerep, sak derenge mboten apal dados apal. Nah sekarang nanti pulang cari anak-anaknya, suruh browsing. Oh apa browsing itu? Suruh googling. Googling itu apa? Nyari lewat Ustadz Google. Lu saiki Google luwih pinter timbang Ustadz. Panjenengan tangkel napa mawon dijawab ya kalian Google. Tulis Sayyidul Istighfar. Nanti sudah dapat ketemu. Oh, dapat. Nanti difotokopi, dibagi. Sayyidul Istighfar. Dibaca, dihafalkan. Dan kalau ndak hafal, moco lho mboten napa-napa. Diwaos ngeten. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca sampai selesai. Jaminan mutu kalau pagi Anda baca, sore Anda baca, kapanpun meninggal jaminan masuk surga. Nah, kenapa kita perlu banyak istighfar? Wis gak usah akeh-akeh, tak kasih cerita panjenengan faham. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri. Itu didatengin seorang perempuan. Perempuan datang, dung 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 dung. Imam, saya nikah 3 kali. Sama suami saya diceraikan, ndak punya anak. Gara-gara ndak bisa punya anak, dianggap mandul. Suami saya nikah sama perempuan lain, hamil, bahagia dia. Saya nikah sama laki-laki yang lain, tetap ndak bisa punya anak, diceraikan lagi. Suami saya nikah, dia punya anak. Sedih saya kalau ngelihat. Sampai 3 kali tetap ndak punya anak, diceraikan sama suami. Imam, kasih kepada saya satu amalan, yang dengan amalan itu Allah jadikan saya bisa hamil. Ada yang belum bisa hamil di sini? Ini amalannya. Apa kata Imam Hasan Basri? Belum punya suami ya mesti. Apa sih? Belum punya suami mau hamil, Siti Maryam apa ya? Bingung panjenengan nanti orang metek. Nanti jadi omongan sak ngerambe nanti. Kalau gak bojone moro-moro meteng. Nanti ngerepoti Pak Camat jadi tanggung jawab nanti. Ya wes gak apa-apa. Nanti, nah sudah.
Sama Imam Hasan Basri disuruh apa? Aktsiri minal istighfar. Panjenengan kalau pengen hamil banyak-banyak baca istighfar. Pulang perempuan tadi. Datang laki-laki tua, melakuni pincang, kluk, kluk. Imam, kaki saya ini boroen. Minum obat apapun, datang ke dokter manapun, tidak pernah sembuh. Dan sakitnya merambat terus, tambah gede, tambah gede. Bagaimana ini biar sembuh? Apa kata Imam Hasan Basri? Aktsir minal istighfar. Sing wakeh istighfar. Pulang laki-laki tadi. Datang lagi satu anak muda. Deng. Imam, saya ini petani. Gak tahu panen. Gak pernah panen. Nanem rusak, nanem dimakan wereng, nanem dimakan tikus. Udah pernah panen, rusak panen saya. Kalau begini terus, kacau hidup saya. Terus bagaimana kata Imam Hasan Basri? Aktsir minal istighfar. Mulyo, istighfar sing akeh. Subhanallah. Dalam cerita tadi, ini cerita panjenengan cari di kitab-kitab fadhail istighfar lengkap. Kemudian perempuan datang, Imam, alhamdulillah positif sudah hamil. Tapi sebelumnya nikah dulu. Saya hamil Imam. Pulang perempuan tadi senang ngasih hadiah ke Imam Hasan Basri. Laki-laki yang kakinya boroen balik. Imam lihat ini. Wotoh kembali seperti semula seakan-akan tidak pernah boroen. Alhamdulillah matur suwun Imam Hasan Basri dikasih hadiah. Laki-laki yang tidak pernah panen datang, Imam, panen saya melimpah. Karena saya banyak membaca istighfar. Terus muridnya Imam Hasan Basri tidak terima. Imam, penyakitnya macam-macam, obatnya kok namung setunggal. Sedoyone panjenengan kengken kata-kata maos istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca surat Nuh. Ayo yang hafal Quran. Juz 29. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala firmankan kepada kalian yang banyak istighfar. Allah turunkan hujan. Jangan sekarang, nanti ya Allah. Allahumma amin. Allah turunkan hujan yang menumbuhkan tanaman yang subur. Banyak istighfar, Allah perbanyak anak dan hartamu. Banyaklah istighfar, Allah akan jadikan subur panenmu. Dan itu dalam surat Nuh. Maka banyak-banyak istighfar menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena yang menjadikan masalah dosa kita. Sebelum dosa itu mendatangkan musibah, ayo coba Ngawi hati-hati nggih. Kediri, Malang, Rangawi, Cirebon, Sami, Mawon. Kalau banyak maksiat khawatir Gusti Allah marah, nanti Allah turunkan musibah. Maka bagaimana caranya? Tutup musibah tadi dengan membaca apa? Istighfar. Agar musibahnya tidak jadi turun. Pertanyaan tapi Ustadz katakan perbanyak istighfar. Kula badhe tanglet Ustadz. Nggih, monggo. Banyak itu berapa? Nah, ini masalah. Karena banyak orang ngomong banyak itu sakarpe dewe. Pinten banyak itu? Mbah? Pinten, Mbah? Banyak nggih banyak. Lu nggih leres. Masya Allah. Kula dongaaken panjenengan budal haji, Mbah. Amin. Bu, banyak pinten, Bu? Lu banyak kathah iku lho yo. Lha nggih pun kathah pinten? Oke, walak-walik. Banyak itu dikatakan oleh para ulama aqallul aktsarin. Dalam kitab Al-Azkar dikatakan banyak itu paling titik 300. Paling sedikit berapa? 300. Jadi panjenengan dikatakan wong iki lho rek wakeh sholawati. Berarti sholawatnya dia minimal berapa? 300. Iki lho istighfare wakeh sampai dadi wong sugih, Masya Allah, barokah hartani, anak bojone apik, istighfare akeh. Berarti istighfarnya berapa? 300. Maka sekarang kan ada alat itu Pak ya, yang ditaruh di jari. Kalau zaman dulu kan tasbih. Boleh. Sekarang diganti alat penekan tit 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 tit.
Dihitung, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dilihat, oh 70, sik kurang, astagfirullah. Oh 120, astagfirullah. Sambil kegiatan boleh, boleh. Sambil naik mobil boleh. Sambil menjelang tidur siang, sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Lengkap 300, lanjut boleh, berhenti boleh. Minimal berapa? Nah, perbanyak baca istighfar, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Jazakallah khair. Terakhir penutup. Apa amal yang keempat? Nomor 1 tadi apa? Jaga sholat. Wis talah saele-ele tetepo sholat. Nomor kali baca Al-Quran. Sak repot-repote mosok sa ayat gak nutut. Bisa kan? Oh Ustadz, dereng sakit ngaji. Wis semampunya, pahalanya tambah gede. Karena yang bacaannya terbata-bata, terputus-putus, pelegak-peleguk, Allah kasih pahala double. Nomor 3, perbanyak membaca istighfar. Kan enteng-enteng ya, sholat, ngaji, istighfar. Terakhir nomor 4, ini roto antep ini. Tapi kalau niat, insya Allah bisa. Apa itu? Ini saya, panjenengan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, teman-teman dari Kapolres, semuanya latihan. Insya Allah bisa, walaupun sedikit susah. Apa nomor 4? La tazlim ahadan. Jangan zolim kepada seorang pun, selesai urusan. Jangan apa? Zolim. Ojo ngapusi, ojo ngakali, ojo khianat, ojo curang, nimbang beras. Nimbang apa? Beras, ngukur kain. Yang di pemerintahan biasanya yang urusan-urusan tanah itu yang ruwet itu. Pak, patoke dipindah. Enten ngoten niku Pak Camat. Wah ini umum, hati-hati, jangan gak sumbut bi akhirati. Jangan zalim kepada siapa? Siapapun. Ustadz, kenapa kok ndak zalim kepada manusia? Ngeten. Panjenengan mangki wangsul bika kitab hadis Arba'in Nawawi. Lah insyaallah pun khatam nggih ya. Arba'in Nawawi, Imam Nawawi. Hadisnya bukan 40, 42. Kenapa? Karena 2 hadis terakhir bonus. Dan betul-betul bonus. Kalau panjenengan tidak percaya, buka di Google. Hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Bonus. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, hadis Qudsi, hadisnya Hasan Sahih. Hadisnya begini. Ini kalau antara kita dengan siapa? Allah. Guampil. Karena Gusti Allah ngoten dalam bahasa Jawa, beneh menungso sing medit. Gusti Allah pripun? Beneh. Gini haditsnya. Ya bena Adam, wahai manusia. Sedaya ini lak menungso niki ya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Napa firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Wahai manusia, syaratnya 2. Selama kalian mau berdoa dan selama kalian mau memohon rahmatku, Allahumma arhamni, memohon apa? Rahmat. Apa Allah firmankan? Saya ampuni semua dosa kamu dan saya tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Coba lihat. Ini kalau dosa antara kita dengan siapa? Allah. Allah bilang, wes sing penting gelem donga, sing penting gelem njaluk rahmat Gusti Allah, Allah ampuni dan Allah tidak peduli walaupun dosanya banyak. Itu 1. Ini 3 Pak, tambah lagi. Ya bena Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai. Kalau dosa kalian seluas langit, Masya Allah ini dosanya apa kok seluas langit ini. Kalau dosamu seluas langit, tapi apa? Tsummastaghfartani, kalian istighfar sepisan tok. Berapa kali? 1 kali. Apa Allah Ta'ala firmankan? Ghafartu lak. Dosa seluas langit tadi langsung sama Allah diampuni. Masya Allah. Nomor 3. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an ataituka biqurabiha maghfiratan
Kalau kalian wafat itu apa? Meninggal. Kalian meninggal dunia membawa dosa seberat bumi. Loh, pripun? Apalagi buminya ketambahan ibu-ibu yang berat-berat. Tidak pernah melakukan syirik. Tidak pernah melakukan apa? Syirik. Apa Allah firmankan? Aku yaitu Allah yang datang nyambut kalian membawa ampunan seberat bumi. Masya Allah. Coba lihat. Hadis Arba'in Nawawi nomor berapa? 42. Nah itu kalau kita dengan siapa? Allah. Tapi hati-hati. Kalau sesama manusia abot. Memaafkan itu Pak, tidak ringan. Saya ini di medsos waleh diamuk jamaah, waleh. Yang kenal maupun yang tidak kenal. Dibilang, wapa Ustadz kok kayak gini. Yang lain bilang, wapa Wahabiyah nyaran. Yang lain lagi bilang, apalagi nanti di akhirat. Panjenengan tahu hadis orang yang bangkrut. Nah ini waktunya kurang 3 menit. Hadis orang yang bangkrut. Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Naruh HP ternyata. Saya kira hadiah buat saya tadi. Kadang seneng. Sing duwe lali, moro. Mungkin banyak istighfar sama Allah diingatkan tadi. Sudah begini. Panjenengan tahu kan hadis siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat jawab, ya Rasulullah, orang bangkrut yang kerja, usaha, mulai gak nggawa duit. Itu namanya orang bangkrut. Man la dirhamalahu wala dinar. Orang yang usaha, usahanya selesai, uangnya tidak ngelumpuk, itu bangkrut. Kata Rasulullah, bukan. Orang bangkrut itu kita ini loh Pak. Kita ini loh bangkrut. Sholatnya api, posone api, pengaosan, ngajinya api. Wah api kabeh, ibadah mahdhohnya baik. Tapi apa? Pernah ngerasani si fulan. Nanti mboten? Nanti rasan-rasan mboten? Ayo jujur. Ustadz kaya ngono iku jenggote dawa ngono iku ya apa? Ngrasani ustadz nanti, hati-hati loh ya. Di Malang, Bu, tak ceritani di Malang. Aduh. Saya nyebut tempat lagi, aduh. Ngamuk ibu-ibu Malang nanti. Wes, di suatu tempat ada ibu-ibu pengajian ngerasani saya. Hati-hati, ngewalati loh. Ngerasani. Pulang pengajian, masjid, turun dari masjid, teng, teng, teng. Tangganya 3, tek, tek, tek. Dan tangganya pendek, jujur ini serius, tek, tek, tek. Itu kecekluk, panjenengan ngerti kecekluk ya? Kakinya itu kepleset, itu tulang polok Pak, patah dan keluar. Diangkat sama teman-temannya, dimasukkan mobil, terus dibilang apa? Tolong ngomong sama Ustadz Rifki, saya minta maaf. Tadi saya waktu pengajian ngerasani Ustadz Rifki sama teman sebelah saya. Oh ini baru ngerasani. Turun dari tangga masjid, kecekluk, kakinya patah. Apalagi ngilokno. Wah hati-hati. Hati-hati. Mau ngancam ini. Iya. Enggak. Sudah, itu guyon saja. Ya, sudah. Maka hadirin sekalian, kata Rasulullah orang yang bangkrut itu sholatnya banyak, pahala sholatnya akeh, pahala hajinya akeh, pahala umrohnya akeh, pahala posonnya akeh, pahala ngajinya akeh. Tapi diambil orang lain yang pernah dia zolimi waktu di dunia. Tahu ngerasani, dipek posone dikekno sing dirasani. Tahu maido, dipek hajine dikekno sing dipaido. Oh tahu ngakali, dipek maca Qur'ane dikekno sing tahu diakali. Sampai pahalanya habis. Itu kalau zolim kepada manusia. Maka hati-hati hadirin. Allah tidak terima kalau manusia yang Allah muliakan itu oleh kita dihinakan. Maka jangan gampang maido. Bu, mboten usah rasan-rasan nggih. Saged. Pret. Bu, mboten rasan-rasan saged. Tenan nih. Amin Allahumma amin, insya Allah sedaya mboten saged rasan-rasan, amin. Nah, kenapa? Karena kalau zalim kepada manusia, Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang bersangkutan memaafkan. Betul apa betul? Tidak diampuni sama Allah, kata Allah, loh ini bukan urusanku.
Jaluk sepuro, maka ini hati-hati. Siapapun, saya, jamaah, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, siapapun, sesepuh, bini sepuh, laki, perempuan, kalau punya masalah dengan manusia, pasti ketemu. Pasti tidak bisa ditawar, pasti ketemu. Kalau punya apa? Masalah. Kalau tidak ketemu di dunia minta maaf, Pak Sadimin, sepunten nggih, saya minta maaf, saya sempat ngilokno Pak Sadimin, ngundang Ustadz kok koyok ngono, perawaane brewok. Di akhirat tidak ada maaf-maafan. Ngapunten nggih Mbak Yu, mboten sejo. Tidak ada di akhirat. Di akhirat apa? Pahala diambil atau dosa ditanggung. Maka jangan sampai menzolimi manusia. Wis, pokok 4 ini panjenengan pegang, selamat dunya, selamat akhirat. Nomor 1, wis gak usah ngomong sholat sunnah, sholat fardu sing apik dijogo, jangan ditinggal, aman. Nomor 2, baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat, boten saged ya bismillah, latihan, belajar. Nomor 3, banyak-banyak membaca istighfar, minimal berapa? 300. Yang terakhir, jangan zalim kepada manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa, kami secara pribadi maupun mewakili teman-teman kameramen, apabila ada yang salah dari kami, mungkin sikap kami, mungkin ucapan-ucapan kami yang kurang berkenan, ya, mungkin candaan, guyonan kami yang tidak sopan, atau sesuatu yang memang mengganjal di hati panjenengan, sebelum kami pulang mohon dimaafkan nggih. Kenapa Pak? Eman, khawatir kalau nanti setelah ini kita ndak ketemu, insya Allah sudah ndak ada kaitan, wis ndak ono utang gitu loh ya. Panjenengan maafin nggih kalau ada salah, ucapan yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang kurang sopan. Saya dan teman-teman saya di sebelah sana yang pegang kamera, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Camat Ngerambi, kepada Pak Kapolsek, kepada Pak Dan Ramil, kepada Pak Sadimin, dan semua jajaran panitia, kepada Pak Lurah, nggih Pak Lurah, matur suwun sangat, terima kasih banyak. Dan kepada seluruh hadirin, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, dan kita semua yang hadir di tempat ini Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa nggih. Mana MC-nya tadi? Langsung atau panjenengan? Langsung. Panjenengan aja wis. Langsung mawon. Panjenengan mawon. Betul sakit. Alah mboten napa-napa. Sudah ya, kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga semua yang kita lakukan selama tahun 2002, apabila ada salahnya, kurangnya, semuanya oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan 2003 ke depan mendatangkan 2023. Itu maksud saya. Hati-hati kualat. 2022 yang salahnya, yang kurangnya, yang khilafnya, dosanya, maksiatnya, semoga oleh Allah Ta'ala semuanya diampuni. Amin. Dan 2023 semoga semuanya oleh Allah diberikan kebaikan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kesuksesan. Wabil khusus untuk negara kita Indonesia ini menjelang pemilu, mudah-mudahan sama Allah dijadikan damai, sejahtera, seduluran saklawase. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin, a'da'ana a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ya Rabbana aslih wulata umurina. Allahumma ya Rabbana aslih wulata umurina. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil dahulu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, siapapun yang ada di antara kami, yang hadir bersama kami, yang menyaksikan tayangan kami ya Allah, apabila mereka memiliki dosa, tidaklah dosa itu kecuali Engkau ampuni ya Allah. Tidaklah mereka memiliki keinginan kecuali keinginan yang Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang menghadapi kesulitan, maka mudahkanlah untuknya ya Allah. Siapapun di antara kami yang memiliki hutang ya Allah, jadikan ia Engkau berikan kemampuan dengan kekayaan-Mu untuk melunasi hutangnya ya Allah. Siapapun di antara kami yang memiliki anak keturunan, jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin dan salihat. Jagalah anak keturunan kami dari keburukan dan fitnah ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang belum Engkau karuniai keturunan, jadikanlah ia Engkau berikan keturunan yang baik ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Bimbinglah mereka, langkah-langkah mereka untuk senantiasa menjalankan kebaikan untuk kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan khilaf mereka ya Allah. Teguhkan langkah mereka di atas kebaikan dan kebenaran ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.